Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silakan di subscribe YouTube channelnya Sora. Ya, untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke. Sebelum mulai, seperti biasa Sora mau promisi dulu ya untuk gelang butterfly-nya ya. Butterfly Soul Bracelet adalah masih dalam periode PO pada saat video ini dibuat. Ini bisa untuk kamu membantu ketenangan batin dan juga untuk mendatangkan energi yang lebih positif, menaikkan karisma kamu, aura kamu jadi lebih bagus ya. Dimana dari batu rose quartz sendiri itu bisa menarik energi namanya energi cinta kasih ya. Ingat, ini bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan. Jadi tidak ada pantangan dan sebagainya ya. Mau dipakai beribadah boleh, cuman Sora tidak menyarankan memakai terkena cairan apapun karena takutnya warnanya berubah walaupun memang tertulis stainless ya. Dan teman-teman di sini harus juga disertai dengan perubahan positif dari sikap diri dan pastinya dengan usaha dan doa ya. Harga cuma 165.000 aja, teman-teman bisa DM di linknya di bawah di Telegram Sora. Pada saat ini Sora hanya memakai Telegram terlebih dahulu ya. Dan teman-teman pada saat ini periode masih PO, jadi Sora hanya akan mengutamakan untuk yang PO duluan. Ya, nanti kalau barangnya datang, Sora hanya akan mengutamakan yang PO dulu. Nanti untuk teman-teman yang mau barang ready harus main cepet-cepetan. Karena barang ini adalah barang import ya. Jadi setelah dia datang, Sora masih harus mengerjakan langsung dan semua masih Sora handle sendiri. Ya, jadi dia kalau dipakai itu cantik banget. Ya, seperti ini. Kemarin udah customer juga yang udah datang barangnya di batch yang pertama, cantik banget dipakai sama dia. Ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang cowok harap bersabar karena Sora belum ketemu yang kayak serak gitu loh. Sora tuh harus serak gitu loh. Lihat barangnya itu serak dulu di hati ya. Coba dong cowok-cowok yang mau ada suaranya, Sora mau tahu. Cowok-cowok yang serius mau barangnya boleh bersuara. Nanti Sora akan usahakan untuk cari barangnya kalau memang banyak peminatnya. Oke? Yuk, kita akan memulai pembacaannya. Sora izin minum sebentar. Kedatangan si dia pemuja hatimu. Cie, itulah tema kita hari ini ya. Kita mau baca tentang kedatangan dari seseorang yang siap untuk memuja hatimu. Siapakah orang ini? Ini bisa orang baru, bisa orang lama, bisa setengah baru, setengah lama yang balik lagi. Nanti disesuaikan aja pokoknya kondisinya sama ciri-cirinya dan situasinya ya. Yuk kita mulai pembacaan. Semoga hal-hal baik akan terjadi sama pembacaan ini. Kedatangan si dia pemuja hatimu. Yang pertama, wow, kalau Sora lihat di sini, ya, kamu akan ketemu sama seseorang yang dari awal, seseorang itu yang pandai bicara, seseorang yang pandai ngomong, ya, dan dia ini kalau yang Sora lihat orang yang bisa pandai ngerayu, ya, memang kesannya kayak playboy, charming gitu ya, Don Juan kesannya seperti itu, tapi lebih kepada dia itu pinter ngomong, pinter ngerayu. Ya, kalau untuk pekerjaan dia sangat bagus ya. Kalau kerjaan yang berhubungan dengan sales, penjualan itu bisa ya. Jadi dia tuh bagus dalam sales atau jualan. Yang berikutnya, kamu itu bertemu sama dia itu secara tidak sengaja, ya. Secara berkenalan dengan dia itu secara tidak sengaja. Seperti ada suatu momentum yang mempertemukan kalian tanpa sengaja dan berawal dari flirting kecil-kecil dulu, bercanda-bercanda dulu, goda-godain dulu ya. Nah, ini bisa saja pada saat kamu berkenalan sama dia, kamu berkenalan itu melalui sosial media ada, melalui internet ada yang sekedar awalnya sekedar buat mungkin balas-balasan komen, DM-an dulu gitu ya. Atau memang yang sedang dalam acara networking ya, mungkin ada seminar, mungkin ada kumpul-kumpul gitu ya, mungkin dia juga dikenalin dari temannya teman kamu gitu loh.
dan sebagainya ya. Ingat ya, jodoh itu mesti dicari dan diusahakan. Kamu kan juga nggak mungkin cuma berdiam diri di rumah dan mengharapkan jodoh itu datang. Soalnya udah bilang, tahun kelinci itu tahun yang baik untuk mudah menjalin relasi sama orang. Silahkan pergunakan yang namanya momentum ya. Jadi banyak di sini yang kayak banyak yang suka, ya kak aku tapi nggak ketemu-ketemu, udah nyari belum, udah bergaul belum, gitu loh. Kan nggak bisa ya, kamu tiap hari kerjanya cuman kerja pulang main internet jarang misalnya ya, kumpul-kumpul nggak pernah terus mengharapkan tiba-tiba dapat jodoh, kan nggak mungkin ya. Artis-artis itu juga kan mereka bergaul untuk ketemu sama orang-orang, banyak kok orang-orang yang ketemu sama jodohnya ya karena bergaul. Oke, di sini menguat ya, pertemuan itu ada mungkin di tempat keramaian ya, mungkin ada yang juga bertemu dia tadi Sora bilang ya, di pesta mungkin ada meeting juga, ada workshop juga, ada event juga. Jadi ayo sering-sering datang ke event ya. Ada event apakala itu ya, jadi bisa kenalan sama orang. Oke. Mungkin ada konser, ada bazar, kayak gitu-gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat ya, sepertinya langsung ada cinta pada pandangan pertama atau langsung suka pada pandangan pertama yang terjadi nantinya ya. Pertemuan yang seperti tidak sengaja tapi langsung suka, langsung nyaman. Oke. Langsung merebut hati kamu lah, istilahnya seperti itu. Kita ciri-ciri lebih lanjut dari dia ya. Ada energi dari divine feminine di sini ya. Ketertarikan dengan energi divine feminine. Wow, ada komunikasi dengan divine feminine. Artinya di sini memang ya, nanti kamu akan ada komunikasi yang cocok dengan dia, komunikasi yang saling dijaga, komunikasi yang langsung dengan perasaan itu langsung terasa nyaman ya. Jadi langsung terasa connect gitu. Banyak sekali komunikasi-komunikasi nanti yang langsung seperti nyaman gitu loh. Karena kalau sholat di sini orangnya itu memang pandai untuk berbicara atau membangun komunikasi ya. Ngobrol sama dia itu bisa kayak nyambung, dia juga orang yang punya keniatan, artinya orang ini tuh bisa punya niat untuk membangun relasi atau membangun omongan. Artinya dia juga bisa memulai duluan ya. Ada tujuan untuk memulai duluan. Orangnya juga orang yang hangat ya. Jadi orang yang selalu kebanyakan happy mood ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini adalah orang yang sebelumnya ya pernah hubungannya itu berantakan ya. Jadi kamu bertemu dengan seseorang yang sebelumnya tiba-tiba hubungan dia berakhir gitu ya. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya sebelumnya sudah punya sesuatu yang berakhir ya. Mungkin saja bisa saja dia adalah yang adanya perceraian, yang mau nikah tapi nggak jadi, pertunangan yang batal dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, sebelumnya dia sama pasangannya punya banyak masalah komunikasi. Makanya dia senang nih untuk bisa banyak komunikasi sama kamu dan sekarang nyambung. Ya. Orang yang punya banyak sekali fantasi, impian ya, dan ada intuisi yang kuat. Kalau Sora lihat di sini, kamu pun dari awal sudah punya suatu intuisi sama orang ini. Adanya suatu perasaan kedekatan, ya. Kita akan lihat ya, kenapa sih dia memuja hati kamu selain yang tadi ya. Dia itu merasa memuja kamu karena dia itu merasa kamu itu bisa membangkitkan diri dia tuh, kayak pingin tahu kamu lebih jauh, pingin cari kamu lebih dalam. Orang ini akan berusaha memahami kamu lebih jauh, melihat detail dari dalam diri kamu. Jadi memang dimulai dengan awal yang lebih santai, tapi kepada orang yang lebih mencari detail gitu loh. Dan kenapa dia bisa memuja? Karena di sini dia melihat ada detail-detail yang dia sukai dari kamu dan yang dia pahami dari kamu. Ya.
Orang ini juga melihat bahwa kamu orang yang teguh. Kamu orang yang memang sudah banyak melewati masalah dalam hidup kamu. Dan ketika dari obrolan-obrolan itu dia melihat bagaimana kamu sanggup melewati banyak masalah dan sikap kamu yang penuh dengan keteguhan. Jadi kalau sholat di sini ada yang menyukai sikap kamu yang penuh dengan keteguhan, ya. Dan kamu bisa melewati banyak hal itu. Banyak hal yang sudah kamu lewati, tapi kamu bisa melewati itu semua. Kamu bisa mendapat pencerahan. Jadi ada sisi dia menyukai sekali kebijaksanaan kamu, ya. Dan dia juga melihat bagaimana kamu punya sebuah ketulusan, kamu punya sebuah kedewasaan, ya. Kamu punya banyak sekali pengalaman. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak yang menyukai kamu, ada sisi di sini memuja sebagai mengidolakan dalam tanda kutip, karena kamu bisa menjadi seseorang yang bisa mengarahkan, gitu loh. Dan dia merasa kamu itu menjadi seseorang yang bisa bantu dia untuk merasa balance menjalankan hidup ini. Artinya orang ini tuh memang melihat banyak sekali sisi balancing di dalam diri kamu untuk dirinya dia, gitu loh. Oke, kita mulai lebih lanjut. Apalagi yang dia rasakan dengan dia memuja hatimu, ya. Dia merasa selama ini dia sudah memanifestasikan the one, dan ada intuisi dan perasaan dia, ya. Dia merasa bahwa kamu adalah the one yang akhirnya sampai, yang sudah dia tunggu-tunggu. The one itu adalah si orang itu, si satu-satunya, ya, yang dia tunggu, yang dia harapkan. Oke. Jadi kamu tuh bentuk dari manifestasi dia, ya. Dan dia merasa bahwa ini adalah energi yang kuat dari energi cinta sejati, energi yang akan bisa selamanya, lasting, untuk long. Ya, dia melihat kayak punya potensi sama kamu bisa untuk yang lama nih, ya. Dan secara fisik, energi koneksi fisik di antara kalian ada vibrasi dan energi yang membuat dia merasa bahwa energi secara sentuhan fisik pun ada vibrasi yang cocok di antara kalian, ya. Dan Sora lihat orang ini punya niatan serius loh sama kamu, niatan yang sangat manis sekali, ya. Dia itu ada niatan untuk mengajukan hubungan kalian itu ke langkah yang lebih serius. Jadi karena memang sudah dia meyakini sepanjang perjalanan itu banyak hal-hal yang membawa dia itu merasa kamu adalah the one yang memang dia cari, gitu, ya. Oke. Jadi mungkin akan ada keraguan-raguan ya awal-awalnya dari kamu, ada kekhawatiran. Tapi ya, dia berharap kamu mau memberikan dia kesempatan. Relationship itu nggak ada yang sempurna. Relationship itu nggak ada yang perfect, gitu ya. Tapi dengan memberi kesempatan, ya, saling terbuka dan jujur, akan ada banyak sekali komunikasi yang jujur dan terbuka di antara kalian. Jadi kalau sholat ini perjalanannya adalah perjalanan yang dari seseorang yang memang berhati-hati, meneliti lebih jauh, balancing situasi, gitu ya, untuk lebih banyak komunikasi sejujurnya sama kamu. Kalau memang dia itu pengen mencari yang serius, mencari the one, ya. Dan berjalan dengan waktu, energi kalian itu akan makin terikat. Kamu akan lihat energi di antara kalian itu akan terasa sangat beda, ya. Akan terasa ikatan di sana, ya, akan terasa ikatan yang menguat di antara kalian. Oke. Ya, ini adalah tentang yang menjadi masalah adalah memang tentang masalah kekhawatiran, ada anxiety. Mungkin dari kamu ada kekhawatiran, ya. Apakah orang ini akan bisa dipercaya? Apakah orang ini memang benar-benar the one aku, gitu ya. Itu wajar, ya. Namanya proses manusia dalam relationship. Tapi memang ada roda karma, roda takdir yang mempertemukan kamu sama orang ini, gitu ya. Jadi memang ada jalannya untuk kamu bertemu dengan orang ini dan tersinkronkan, gitu loh. Dan memang gitu ya, kehadiran orang ini diharapkan bisa memutuskan segala perilaku atau segala karma negatif yang ada dalam hidup kamu dan dalam pikiran kamu.
untuk kamu bisa terlepaskan ya. Mungkin pada saat kamu bertemu dengan dia, masih ada yang Sora rasakan adalah punya kekhawatiran dan banyak yang mungkin masih belum terlepas sesungguhnya dengan masa lalu atau dengan orang sebelumnya. Ya, tapi setidaknya orang ini mau benar-benar fokus sama kamu. Memuja hati kamu dengan benar-benar fokus sama kamu. Dan orang ini akan benar-benar melakukan step by step. Ya, karena dia tahu kamu juga penuh dengan kekhawatiran, dia merasa bahwa dengan bonding pelan-pelan, ya, bonding yang menyatu pelan-pelan, kamu akan bisa lebih membangun kepercayaan sama dia. Dia memberikan kamu waktu untuk bisa melepaskan dan merilis emosi negatif dan sebagainya ya, secara pelan-pelan. Oke, kita akan lihat kata-kata positif dari dia. Oke, dia sangat suka bagaimana pembicaraan kalian yang sangat dalam, yang membuat dia tuh semakin bisa membuka pikirannya. Ya, dia sangat suka berbicara sama kamu. Komunikasi sama kamu adalah yang terbaik. Dia sangat suka ya tidur-tiduran, rebah-rebahan sebelah kamu, ya mungkin di pangkuan kamu. Jadi memang dia itu ada sisi manja ke kamu ya. Dan dia sangat bersyukur kalau kamu nanti banyak sabar ngadepin dia ya. Mungkin dia ada yang sibuk, ada yang banyak kegiatan. Dan ketika kamu menyentuh dia, itu rasanya langsung deg-deg suar buat dia ya, seperti ada kupu-kupu di perutnya dia. Dan dia merasa kamu sama dia akan jadi power couple. Kalau kalian sama-sama, kalian akan bisa membangun segala sesuatu yang lebih baik. Sora, terus selalu ditanya ya. Sora, kapan sih sekiranya kemungkinan orang ini bisa akan hadir dalam hidup kamu? Sebenarnya gini, dengan kamu lebih positif dulu, ya, melepaskan dulu yang lama, ya, kamu akan bisa jadi lebih baik pastinya. Akan mungkin ada kesempatan untuk lebih banyak, ya, terbuka, gitu ya. Kalau kamu juga lebih mau mencari. Oke, kita akan buka dulu ya, kapan? Januari? Soalnya akan buka 3 kartu. Ada potensi kamu bertemu dengan dia di Januari. Jangan ditunggu-tunggu yang sampai kayak bahasa mamanya Sora kayak cacing kepanasan gitu ya. Energinya ketika kamu nunggunya gelisah, nggak tenang dan sebagainya, malah susah datang ya. Jadi jangan gini. Kamu bisa nunggu dia, tapi santai dijalankannya ya, gitu loh. Dan turunkan ekspektasi yang berlebihan, gitu ya. Memang betul dia ada ikatan sama kamu, tapi juga jangan berpikir bahwa seperti fairy tale, ya. Dan dia akan datang pada saat kamu tidak mengharapkannya. Jadi memang saat-saat tidak terduga-duga ya. Semakin kamu nungguin terus dari kartunya Sora, semakin sulit untuk datang. Roda karma itu datang sesuai dengan rahasia dari Tuhan, ya. Kadang kita bingung, kenapa kok kita ketemu sama orang itu baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa kita harus buang waktu dulu, misalnya ya, sama orang lain kok baru ketemu sama dia, misalnya. Nah, itu adalah rahasia dari semesta ini. Nanti kalau kita semua sudah meninggal, baru bisa tanya sama Tuhan, kenapa dulu kita ketemu sama dia, ketemu sama si A, terus dia nyakitin, kenapa kita ketemu sama B-nya baru sekarang, dan seterusnya. Pahamnya, gitu loh. Ada hal-hal yang sulit untuk kita mengerti sebagai manusia dan keterbatasan kita. Ya, Leo, Taurus, Aries, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Libra lagi. Dan nggak deh, baru Libra baru 1 dan ada Scorpio lagi. Wow, energi dari Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba lihat untuk alfabetnya. M, F, O, R, W, S, G. Ingat ya, itu bisa inisial kota, bisa inisial plat nomor kendaraan, bisa negara, bisa alamat rumah. Plat nomornya misalnya F7783 WRM. Nah, kayak gitu-gitu loh ya. Terus Z, J, K, W,
E, L, H, satu lagi ya, dikit lagi ya. Dan ada dari J, B, dan O. Plat B misalnya, plat F, Sora juga nggak paham sih, nggak hafal semua plat-platan ya, O dan sebagainya. Oke, terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya pun Tuhan saja. Untuk kamu yang mau pemesanan gelang, ya, dan atau konsultasi pribadi, silakan linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.